Episode 198. Hari bahagia yang ditunggu-tunggu kini tiba. Dapa menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada yang berubah dari dirinya menurut Dapa. Setelah tuksado putih membalut tubuh kekarnya dengan begitu pas dan cocok, Dapa tersenyum. Setelah hari ini berlalu, Clara benar-benar akan menjadi miliknya seutuhnya. Nah, Dapa menoleh ketika mendengar suara lembut Laura. Dapat terdiam sesaat, pria itu menatap wanita pertama yang memberikan cinta di hidupnya. Wanita yang sudah sangat berjasa dalam hidupnya. Wanita yang memberinya kehidupan yang sampai detik ini membuat Dapa merasa penuh dan bahagia. Mama, tiba-tiba Dapa merasakan kedua matanya memanas. Dapa merasa belum bisa membuat Laura bahagia. Dapa bahkan belum seujung kuku pun membalas jasa Laura. Dapa minta maaf, katanya lirih. Laura tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wanita dengan kebaya serba putih itu melangkah mendekat pada Dapa. Laura mendongak menatap putranya yang begitu tinggi, seperti suaminya Marvel. Untuk apa meminta maaf? Hari ini adalah hari bahagia kamu, nak. Jangan sedih, tersenyum dan bahagialah. Dapa menggelengkan kepalanya. Dapa merasa belum sedikit pun membalas jasa Laura yang sudah merawat dan membesarkannya sampai detik ini. Ma, Mama akan sedih jika di hari bahagia ini kamu sampai meneteskan air mata. Sela Laura. Dapat tersenyum. Mamanya adalah wanita terhebat yang dapat tahu. Wanita kuat, wanita tangguh dan juga wanita yang tidak sedikit pun mengeluh dengan apa yang setiap hari dilaluinya. Papa dan adik-adik kamu juga opa dan oma sudah menunggu. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Dapa menganggukkan kepalanya, namun sebelum menuruti apa yang Laura katakan, Dapa memeluk tubuh mungil mamanya terlebih dahulu. Dapa memejamkan kedua matanya. Laura adalah tempat ternyaman baginya juga kedua adik kembarnya. I love you, Ma. I love you so much, ungkapnya lirih. Laura tersenyum di balik punggung lebar putra sulungnya. Wanita itu mengusap lembut punggung Dapa. Mama juga mencintai kalian. Kalian segalanya untuk Mama, balasnya. Laura melepaskan pelukannya setelah itu. Laura melingkarkan tangannya di lengan kekar Dapa, kemudian mengajaknya keluar dari kamar karena semua sudah menunggu di lantai 1 rumahnya. Keluarga Chandra mengendarai mobil mewah dengan iringan beberapa mobil lainnya yang ikut serta. Keluarga besar Joshua bahkan ikut serta karena Marple yang memintanya. Mereka menuju kediaman Nana dan Indri yang memang menjadi tempat diadakannya pernikahan Dapa dan Clara. Kak, nggak kerasa banget ya kita udah dewasa, senyum Dapi yang duduk di sisi kiri Dava. Iya, rasanya kayak mimpi, sambung Diva. Dapa yang berada di tengah-tengah kedua adik kembarnya tertawa pelan. Waktu memang terasa begitu singkat dan cepat berlalu. Dapa bahkan merasa baru kemarin lulus dari sekolah dasar tapi sekarang sudah akan menikah. Ya, semuanya terasa singkat, tapi semua yang kita lalui bersama akan selalu tersimpan di hati kakak. Kalian berdua adalah adik terbaik di dunia untuk kakak. Kalian adalah cerminan diri kakak. Davi dan Dipa tertawa. Mereka berdua dengan kompak memeluk kakak sulungnya yang sudah sangat tampan dengan balutan tuksado putihnya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian tidak bersama dengan pasangan kalian sekarang? Davi dan Dipa saling menatap kemudian melepaskan pelukannya. Untuk saat ini kakak adalah segalanya untuk kami berdua, jawab Davi yang berhasil membuat Dapa tertawa. Dapi menurukan ucapannya. Tidak lama iring-iringan rombongan mobil keluarga Chandra sampai di kediaman Nana. Davi dan Dipa menuntun Dapa yang berada di tengah keduanya memasuki rumah yang memang sudah didekor sedemikian indahnya dengan warna putih yang mendominasi. Di sana sudah banyak tamu undangan yang hadir juga penghulu yang akan membantu Dapa mengucapkan ijab kabul. Kak, jangan deg-degan, jangan grogi. Ingat apa yang kuajarkan. 1 kali tarikan napas harus sah, bisik Davi. Dipa yang juga mendengarkan bisikan itu mendelik. Davi selalu so bijak dengan ajaran konyolnya. Aku akan menertawakan kakak nanti jika kakak menikah dengan Kim, judes Diva. Dipa memelitkan lidahnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan adiknya. Baginya keberanian pria akan terlihat saat bisa mengucapkan ijab kabul dengan 1 tarikan napas saja. Itu sudah sangat hebat menurut Davi. Dapa yang berada di tengah keduanya hanya bisa menggelengkan kepala. Entah sejak kapan kedua adiknya menjadi suka sekali berdebat, Dapa sendiri tidak ingat. Tapi bagaimanapun juga Dapa tetap merasa bersyukur
Dengan kehadiran keduanya yang selalu siap menemani dan menghiburnya dalam keadaan apapun, entah suka maupun duka. Dapa mendudukkan dirinya di kursi yang tepat berhadapan dengan penghulu. Pria itu menahan napasnya sejenak kemudian menghembuskannya perlahan. Rasa grogi juga gugup mulai menghampirinya, tapi Dava tetap berusaha untuk tenang dan percaya pada dirinya sendiri. Marvel, Teddy, Tian juga Dapi sudah duduk di antaranya dan penghulu. Mereka memakai tuxedo dengan warna senada karena memang konsep akad nikahnya adalah putih. Mereka dan semua tamu yang hadir akan menjadi saksi saat Dapa menyanggupi untuk membawa Clara ke jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dapa merasakan dan mendengar suara kursi di sampingnya yang ditarik kemudian diduduki oleh seseorang. Dapa yakin orang itu adalah Clara, karena bertepatan dengan itu selendang brokat putih juga disampirkan di kepalanya. Nana juga mendudukkan dirinya di samping penghulu di depan Dapa. Apa bisa kita mulai sekarang? Ya, angguk Nana menjawab. Pak penghulu berdeham kemudian mulai membuka berkas-berkas di hadapannya. Setelah pengecek semuanya benar, penghulu itu menyuruh agar Nana menjabat tangan Dapa. Seketika suasana ruangan menjadi hening. Suara Dapa yang mengucapkan ijab kabul menjadi satu-satunya suara yang menggema di ruangan serba putih itu. Bagaimana para saksi? Sah? Sah? Suara Dapi begitu jelas terdengar saat mengatakan kata sah. Dapi duduk tepat di belakang Marple menyaksikan kehebatan kakaknya dalam mengucapkan ijab kabul di depan banyak tamu undangan. Dan sesuai yang Dapi katakan tadi, satu tarikan napas mengucapkannya bisa Dava lakukan. Sementara Laura, wanita itu menitikkan air mata melihat putranya duduk bersanding dengan gadis pilihannya di depan penghulu. Kini putra sulungnya sudah menjadi seorang suami, seorang pemimpin dalam satu keluarga yang baru beberapa detik dibangunnya. Kamu tahu sayang, selama hidup mama, kamu adalah wanita terbaik yang pernah mama temui. Kamu wanita hebat. Laura menoleh menatap Lina. Wajah cantik wanita itu masih terlihat cerah meskipun sudah mulai keriput. Kamu seorang mama yang berhasil mendidik 3 anak kembar kamu menjadi orang-orang yang hebat. Lanjut Lina. Laura tertawa pelan. Diusapnya air mata yang menetes di pipinya. Laura tidak merasa besar kepala dengan apa yang Lina katakan. Apa yang dilakukannya selama ini adalah tugasnya sebagai istri juga ibu untuk trio kembarnya. Mereka segalanya untuk aku, Ma, katanya lirih. Ya, Mama paham, itu sebabnya mereka sangat mendewikan kamu, Nah. Angguk Lina sambil mengusap-usap bahu Laura. Dipa yang berada di samping kanan Laura tersenyum kemudian meraih tangan kanan Laura dan mencium punggung tangannya lembut. I love you, Mama.